Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara pengisian PPh pasal 21 gaji karyawan atas pemotongan gaji karyawan. Nah, di sini kita akan menghitung full ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Desember ya. Nah, di sini pada pembahasan video di sebelumnya kita sudah bikinkan template-nya, yaitu di bulan Januari ya. Nah, kali ini kita akan mengisikan sampai ke Desember ya. Nah, oke. Pertama-tama kita masuk di bulan Januari dulu teman-teman ya. Kita tentukan dulu untuk ini kita contohkan 9 karyawan ya, dari 1 sampai 9, dari Alvaro sampai Salehah ya. Nah, untuk gaji pokok ya kita isikan di sini, ini sebagai contoh saja teman-teman. Di sini kita tambahkan 20 juta. Lalu di sini tunjangan lain 10 ya. Lalu di sini kita acak aja ya. Misalnya 15. Di sini 15 juta juga ya. Oh, sorry, di sini kita isikan 9 juta aja ya. Kemudian untuk anugerah di sini kita bikin 10 juta. Lalu di sini kita tambahkan 6 juta ya. Lalu di sini 7 juta. Di sini kita tambahkan 4 juta. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Misalnya di sini ada 5 juta. Dan di sini 3,5. Kemudian Alma 5 juta, kemudian di sini 3,5, lalu di sini Janata 4 juta, lalu di sini tambahnya 1 juta ya. Misalnya kita bikin berapa ya, 2,5 ya, kemudian 3 juta, lalu di sini 700 ya. Setelah kita isikan, kita tentukan ya kita akan menggunakan metode apa ya. Kalau misalnya kita gunakan metode cross up ya, berarti di bawah sini juga menggunakan metode cross up semua ya. Nah, ini kalau kita menggunakan metode cross up, maka di sini masuk tunjangan pajak ya. Tunjangan pajak ini nilainya sebesar pajak yang di sebelah sini ya. Pajak terbayarnya yaitu 37.664.404 ya. Di sini sama tunjangan pajaknya. Jadi yang diterima di sini teman-teman, gaji bersihnya tetap 30 juta ya. Di sini kita lihat ya, ini totalnya 30 juta. Kemudian pajak tunjangan pajaknya yaitu 3 juta, yang diterima tetap sejumlah 3 juta karena komponen pajak di sini, potongan PPh pasal 21-nya masuk dalam tunjangan pajak ya. Nah, kita akan bikin secara neto dulu ya. Jadi nggak ada tunjangan pajak, yaitu misalnya gajinya di sini 30 juta ya, maka potongan pajaknya gaji yang diterima adalah 26 juta, yaitu total 30 juta dikurangi PPh 21 yaitu 3.468.750 ya, yang diterima 26 juta 531.250. Nah, dari nomor 2 di sini ya, dengan gaji segini kita bisa lihat PPh-nya ya. Nah, di sini kita sudah temukan ada yang menggunakan 3 tarif progresif ya, yaitu dari tarif 5%, 15%, 25% ya. Di sini ada yang sampai dengan di tarif 15 2 progresif ya, yaitu 5% dan 15. Dan ada juga yang terkena tarif cuma 5% karena PKP-nya di bawah atau kurang dari 50 juta ya di sini ya. Jika PKP-nya di sini sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%, kemudian 50 sampai 250 juta tarifnya 15% ya. Di sini kita sudah gunakan rumus di pembahasan sebelumnya ya. Nah, di sini ada yang PKP-nya kurang dari PTKP. Jadi di sini 0 ya. PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya 0 di sini ya. Kemudian tarifnya juga di sini 0 juga ya. Nah, jadi yang diterima tetap 3.700.000 ya. Seperti di sini ya. Ini totalnya 3 juta dengan tunjangan lain 700, jadi 3.700.000. Kemudian PPh-nya 0, jadi yang diterima tetap 3.700.000 ya. Kemudian teman-teman
kita isikan di bulan Februari, Maret, April sampai dengan November ya. Nah, untuk menambahkan itu teman-teman, kita supaya tidak salah ya statusnya ya, dan tunjangan gaji pokok misalnya ini nanti kita kopikan saja semua di sini ya. Metodenya juga ya, kita copy saja sampai ke kolom 4 ya, C, D, E, F ya di sini ya, kita copy aja nanti biar sama. Kita klik Ctrl C atau teman-teman bisa gunakan klik kanan copy ya, Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian kita kopikan di bulan Februari, Maret, April sampai dengan November ya. Caranya sangat mudah teman-teman ya. Teman-teman bisa tekan tombol Ctrl lalu klik satu persatu di Maret ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Seperti itu teman-teman ya caranya ya. Teman-teman bisa lihat di sini tadi saya klik dulu di bulan Februari, kemudian saya tekan tahan tombol Ctrl lalu saya klik Maret, April sampai dengan November, kemudian saya tempatkan kursor di status ya seperti ini ya, lalu tekan enter. Nah, secara otomatis teman-teman di sini bulan Maret pun terisi semua. Kita cukup mengisi di bulan Februari. Caranya ya, kita tekan di bulan Februari, kemudian Ctrl kita tahan, klik Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan November, kemudian enter ya. Jadi nanti akan terisi semua. Kita cek ya, kita klik untuk menghilangkan tombol blok di sini di sheetnya, kita klik di sheet yang lain yang tidak di blok ya, contohnya Januari. Nah, di sini bloknya hilang ya. Kita bisa lihat teman-teman di bulan Februari kita sudah isikan ya dengan metode-metode semua. Ini isinya sama semua ya, Maret juga. Nah, di sini kita lihat sudah tercopy semua secara otomatis dengan sheet yang dan nilai yang sama ya. Nah, jika di sini gajinya tidak ada perubahan teman-teman ya, jika tidak ada perubahan maka PPh-nya dipastikan pasti sama sampai bulan November ya. Kita bisa cek di sini PPh-nya sama, yaitu di ini. Nah, yang jadi pertanyaan di bulan Desembernya teman-teman, di bulan Desember kita akan bikin template yang lain ya teman-teman. Di sini kita ada yaitu status, kemudian setelah status di sini teman-teman ya. Setelah status itu bukan lagi gaji pokok tunjangan, tapi di sini ada gaji November sama dengan Januari sampai dengan November. Nah, di sini diambil dari sheet yang sebelumnya teman-teman ya, dari bulan-bulan sebelumnya yaitu di bulan Januari, Februari, Maret ya. Di sini dikopikan dari situ ya, maka masuk ke gaji di sini ya. Ini kita lihat Januari H7 plus Februari H7 seterusnya ya, sama dengan November H7 ya. Jadi totalnya adalah 330. Ini adalah total gaji di bulan Januari sama dengan November. Nah, kemudian untuk gaji pokok dan tunjangan lain-lain kita bisa kopikan juga di Januari saja ya teman-teman, atau di bulan Novembernya ya. Kita cek ya, kita supaya sama kita kopikan ini teman-teman, gaji pokok dan tunjangan, kita tekan Ctrl C ya, lalu kita masuk ke Desember, kita paste aja. Nah, supaya nilainya sama ya. Nah, kemudian teman-teman di statusnya supaya nilainya sama, kita juga ini copy ya, supaya statusnya itu tidak berubah ya dari bulan Januari sampai Desember ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman setelah kita mengisi seluruhnya sampai dengan Desember, nah yang kita perlu perhatikan yang pertama yaitu di sini ada gaji Januari sama dengan November, kemudian gaji pokoknya. Nah, setelah itu total Desember itu hanya di bulan itu juga ya. Kemudian total gaji itu ini kita hide aja ini sebagai nah, total gaji setahun itu adalah total ini gaji di bulan November, Januari sampai Desember ditambah dengan ini ya total gaji di bulan Desember ya, yaitu 330 tambah dengan 30 juta, yaitu 360 juta ya. Nah, untuk tunjangan jabatan kita juga bikin yang berbeda
beda ya. Kalau tahun lalu bulan sebelumnya kita bikinkan perhitungannya per bulan, yaitu 500.000 sampai dengan 500.000 ya. Kalau per tahun itu sampai dengan 6 juta atau di bawah 6 juta bisa. Misalnya jika PKP-nya dikalikan dengan tunjangan jabatan 5% melebihi 6 juta, maka tetap diisi dengan 6 juta. Jika kurang dikalikan ya. Kemudian untuk penghasilan per bulan di sini ya, netonya yaitu dikurangi dengan K7 atau penghasilan total bulan Desember dikurangi dengan biaya jabatan untuk kurangi dengan biaya jabatan ya, untuk penghasilan neto per bulan. Kalau penghasilan per tahunnya yaitu gaji setahun ini dikurangi dengan biaya jabatan selama 1 tahun, yaitu 354 ya. Nah, kita di sini juga gunakan tarif yang berbeda teman-teman ya. Nah, di sini saya hide ya. Ini kalau kita menggunakan metode ada gross up dan neto, kita bikin PKP-nya dua ya. Kita ini yang satu kita hide saja ya. Kita sembunyikan. Kemudian di sini juga kita hide ya. Nah, dari PTKP di sini ya, nanti kita hasilnya nih ya. Baru perhitungannya seperti ini teman-teman untuk PKP-nya. Nah, ini gaji selama 1 tahun ya, gaji setahun yaitu total Januari sampai Desember. Ini adalah gaji itu PKP-nya 286 ya. Nah, di sini dari total gaji itu total PPh setahun di sini. Kemudian setekan ini adalah yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan November ya, total PPh segini. Lalu perhitungan untuk bulan Desember yaitu PPh setahun dikurangi yang sudah dipotong selama Januari sampai dengan November ya. Sisanya ini adalah potongan bulan Desember. Bisa saja di sini kalau gajinya itu berubah-ubah karena ada tunjangan lain yang sifatnya itu tidak sama, tidak tetap ya. Itu bisa saja PPh-nya di sini tidak sama atau bahkan 0 ya, karena potongan di awal-awal bulan itu bisa tinggi ya, dan gajinya itu mungkin tunjangannya yang di bulan Januari sampai dengan sebelum Desember itu tinggi, kemudian Desembernya tunjangannya menjadi kecil. Mungkin itu tunjangan karena bukan tunjangan di luar jabatan ya, mungkin tunjangan komisi atau sebagainya, kan nilainya tidak sama ya. Nah, itu bisa saja PPh di bulan Desember itu bisa turun ya. Nah, ini adalah gaji bersih yang diterima ya. Nah, di sini bedanya untuk di template di bulan Januari sampai dengan Desember itu, kalau di bulan sebelum Desember itu kita hitung per bulan ya. Nah, setelah itu di Desembernya yang membedakan adalah di sini nampak di bulan PPh 21 dari Januari sampai November, karena dasarnya adalah PPh setahun dikurangi yang sudah dipotong. Nanti sisanya di sini ya. Sama juga di sini kita tampilkan gaji dari Januari sampai dengan November ya, untuk menghitung PPh dari Januari sampai dengan November juga. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman kalau kita misalnya akan menggunakan metode gross up ya. Nah, metode gross up kita harus menggunakan metode gross up semua keseluruhan ya. Di sini kita misalnya akan ganti dengan metode gross up ya. Oke. Nah, ini kita juga akan di bulan Januari kita Februari sampai dengan Desember juga harus ganti dengan metode gross up semua ya. Caranya kita copy aja biar cepet ya. Kita copy aja di sini. Kemudian kita blok ya. Kita klik seperti tadi ya, supaya metodenya berubah menjadi gross up semuanya. Kita blok satu persatu ya. Lalu setelah kita blok teman-teman, kita tinggal enter saja di sini, maka otomatis isinya akan terisi ya di tunjangan jabatan ya. Nah, kita cek ya, Maret juga terisi semua, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, di sini sudah berubah menjadi gross up semua. Nah, kenapa kita copy sampai dengan November? Karena pada kolom gross metode itu di F ya, karena di sini tidak ada kolom
D atau gaji November tadi ya. Jadi kita yang Desember kita sendirikan, kita copy, kemudian kita tempatkan di Desember ini ya. Nah, di Desember di kolom H ya. Nah, seperti ini ya. Baru muncul PPh tunjangan pajaknya, dan PPh-nya juga berbeda ya. Ini sesuai dengan tunjangan tunjangan pajaknya terisi sesuai dengan potongan PPh pasal 21. Nah, begini teman-teman, cara menghitung PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan Desember ya, full di sini dari kita praktekkan ya. Nah, di sini teman-teman untuk selanjutnya di kolom deskripsi nanti saya akan lampirkan template ini, nanti teman-teman bisa download. Nah, teman-teman bisa praktekkan, bisa coba nanti ya untuk diisi satu persatu di kolom Januari sampai dengan Desember ya. Nanti akan saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya ya, untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.